Ya, nih perkenalkan. Sebelumnya perkenalkan ya. Ini namanya Bu Erna. Tapi kalau kita di remaja panggil aja Kak. Kakak, betul ya. Biar kata udah nenek-nenek udah tua panggil Kak. Kakak siapa ini namanya? Kakak? Kakak Erna, nama lengkapnya Siti Hernawati ya. Nah, di sini Kakak dari Puskesmas Sukajaya. Mau penyuluhan tentang remaja, bahwa sekarang posyandu itu harusnya melayani remaja. Tapi gimana mau melayani ya, orang kakaknya juga sekolah ya pas posyandu, bener nggak? Nah, jadi sengaja nih Kak Era sore kesininya. Nah, di sini Kak Era mau memberikan penyuluhan tentang kesehatan remaja. Sekarang ada yang tahu nggak sih apa itu remaja? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi remaja itu dia peralihan dari usia SD ke SMA, berarti di tengah-tengah. Biasanya dia usia SMP SMA. Nanti pas udah kuliah tuh dia itu dewasa sebutnya, berarti dia remaja. Nah, kalau masa usia remaja itu kan lagi rawan ya, bener nggak? Rawan diajakin apa? Tawuran, bener nggak? Rawan diajakin ngerokok, rawan diajakin seks bebas ya. Nah, itu remaja memang lagi berani-beraninya, dia nggak ngerti tuh resiko, nggak ngerti, dia takut misalnya naik motor dia ngebut-ngebut, dia takut kecelakaan, dia nggak tahu, yang penting dia happy, bener nggak? Kalau udah kecelakaan bilangnya apa katanya? Takdir katanya gitu ya. Nah, sini A, biar kelihatan sini A. Nah, maka Bu Era kesini tujuannya memberikan penyuluhan kesehatan supaya remaja sehat. Remaja tidak boleh yang namanya merokok. Di sini ada yang merokok. Nah, kalau misalnya sudah ada yang merokok, berhenti ya. Karena nih, rokok banyak tahu gak nih? Rokok ternyata menyebabkan kemandulan, bukan mandul. Kakak pengen gak dapet jodoh yang mandul? Enggak kan? Berarti tidak boleh merokok ya. Terus yang kedua nih, remaja itu mulai berani sama orang tua, bener nggak? Apalagi kalau dia terpengaruh rokok, dia berani ke orang tua ngelawan, bener nggak Bu? Ngelawan, dikasih tahu itu akibat paparan asap rokok, makanya tidak boleh ya. Nah, terus remaja juga. Halo Bu RT. Nah, selamat datang nih kepada Bu RT, Bu Kader ya, yang luar biasa. Ini posyandu mana ini Bu? Cisadane 2. Cisadane 2, luar biasa ya posyandu Cisadane 2. Tepuk tangan dong buat Cisadane 2 ya. Jadi sengaja Bu RT itu penyuluhannya ke kampung-kampung, karena memang kalau remaja di kampung itu lebih rawan, betul nggak? Iya bener nggak? Lebih bolang katanya ya. Nah, jadi bolangnya mudah-mudahan jadi bolang yang bermanfaat ya. Jadi seperti itu. Satu tadi remaja apa tidak boleh yang namanya merokok. Apalagi coba-coba. Yang sudah merokok berhenti. Terus remaja kalau ada ajakan kenakalan remaja tidak boleh ya, nggak boleh. Kalau misalnya di WA grup nih, yuk kita tawuran yuk, kita ke rumah Bu RT kita bakar. Nah, nggak boleh ya, jangan, ini apa-apaan gitu. Bila perlu laporkan ke polisi ya. Terus apalagi kejahatannya, contohnya kalau tadi seks bebas, contoh nih kalau remaja misalnya, kakak boleh nggak buka dong itu celananya, tuh bakal misalnya difoto di HP, bisa nggak? Berani nggak kayak itu? Nggak boleh, itu aurat ya, itu aurat, nanti menyebabkan apa, disebarluaskan, akhirnya diperas ya, seperti itu ya. Ya, terus ya untuk putri nih, nah putri ini mulai nih kalau udah remaja ngaca sendiri, bener nggak? Merasa paling cantik sedunia, bener nggak? Yang lain lewat tuh. Nah, hati-hati dengan remaja. Kalau pada putri karena sudah pubertas, sudah mens ya biasanya, itu hati-hati. Mulai dia suka dengan lawan jenis. Nah, sekarang kalau Bu Era bilang dia suka dengan lawan jenis, maksudnya putri suka sama putra, normal nggak? Normal. Tapi sukanya itu nanti dia suka mah boleh. Tapi pacarannya nanti setelah dia menikah. Menikahnya misalnya di usia 23 tahun ya. Tapi kalau masih remaja gini menikah,
gimana nyari uangnya, bener nggak? Makanya jangan coba-coba melakukan seks bebas. Nggak boleh itu yang namanya awalnya megang-megang tangan dulu, megang bibir dulu, pegang tetenya dikit, nah nggak boleh, ya. Terus lelaki sesama lelaki juga nggak boleh nih. Misalnya lelaki pegang burungnya dikit, padahal lelaki sesama lelaki itu nggak boleh, ya. Sama saja itu kan. Sekarang lagi ini kan hati-hati nih, lagi musim lelaki suka dengan lelaki, itu nggak boleh. Dan itu menyebabkan kalau hubungan seksual yang tidak sehat menyebabkan HIV/AIDS. Tahu HIV? Penyakit yang mematikan lama-lama, ya. Makanya hindari pergaulan seks bebas, ya. Terus yang kedua, apabila ada ajakan pakai narko, nah itu nggak boleh. Berani menolak. Kalau dipaksa, laporkan ke Bukader, laporkan ke Bu RT. Bu RT, saya dipaksa nih suruh minum obat. Nah itu hati-hati, itu nggak boleh, ya. Terus selanjutnya tadi tawuran. Kalau ada yang ngajakin tawuran nggak boleh. Harus berani menolak. Ya. Oke, tadi kan sudah dipaparluaskan ya materinya. Lalu sekarang pentingnya yang bergizi pada remaja. Jadi yang penting itu apa? Makan telur rebus, itu kan protein tuh, ya. Terus ada sayurannya. Jangan ini memakan nasi aja dibanyakin. Lauknya apa? Mie. Kan sama aja itu karbohidrat. Jadi harus ada proteinnya, harus ada sayurannya, harus ada apa tadi, buah. Buah nyari yang murah aja, ya. Nah, terus apalagi harus rajin olahraga. Suka olahraga nggak? Apa di sekolah doang olahraganya? Sering ya, nanti olahraga. Bila perlu olahraga tiap hari apa nih, posyandu boleh. Gerakin ya Bu RT ya, bareng-bareng. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Apa remaja kira-kira yang mau ditanyakan, coba? Sama kasus bully ya, hati-hati kasus bullying. Jangan suka ngata-ngatain. Nah, itu bullying sama itu. Misalnya jelek loh, ini loh. Nah, itu nggak boleh. Karena kita semua ciptaan Allah. Apalagi sekarang hati-hati nih, banyak sekali orang yang nama orang diganti bahasa binatang. Jing, mau kemana Jing? Iya Nyet, mau kemana ta? Itu nama yang bagus, namanya juga cari di buku nama berhari-hari orang tua diganti. Makanya kalau ada yang seperti itu, kita tidak boleh mengikuti. Bila perlu kita ngenasehati. Jangan nyebut nama binatang dong, dia sudah bikin bubur merah, bubur putih kan gitu ya, kalau zaman dulu ya. Ya jadi seperti itu. Terus rajin beribadah ya, sholat kayak tadi misalnya apa, remaja masjid dihidupkan Bu, remaja masjidnya ya, supaya tadi ada kegiatan yang positif. Ada pertanyaan nggak nih untuk RT 0101 ya? 0103 Cisadane 2. Ada pertanyaan nggak? Anak-anak posyandu. Bilang perlu nanti aktif di posyandu ya, karena sekarang posyandu sudah melayani remaja ya Bu ya. Nanti bantu-bantu Bu kadernya ya, kalau ada kegiatan posyandu boleh bantu-bantu. Ya nggak apa-apa Bu kader, nanti libatkan remaja. Nanti bagian nimbang kayak bagian apa ya, daripada main HP mulu. Ada pertanyaan? Ayo, ada yang bertanya nggak? Nanya gimana? Apa rokok itu gimana gitu? Yang kira-kira. Ayo. Nih kalau sama Kak Erna kita bersahabat karena Kak Erna menggerakkan bagian remaja. Jadi nih kakak kalau ke puskesmas tidak mesti sakit aja ya. Datang ketemu Kak Erna konsultasi boleh. Ya itu boleh, nggak apa-apa. Jangan malu-malu, Kak Erna aku mau konsultasi dong. Aku diputusin pacar tapi aku pengen bunuh diri. Nah itu hati-hati, itu sudah mulai mengalami gangguan jiwa ya. Mungkin ada yang mau lagi Bu. Ada. Ya. Pada ngerokoknya rokok yang itu ya. Nah, ada bahayanya enggak? Apa yang itu sama saja bahaya dengan rokok biasa. Karena yang dihisap itu apa sih? Asap, dan asap itu ada zat-zat kimianya. Makanya kenapa ya lelaki nanti udah tuanya biasanya kalau perokok itu batuk berat. Padahal dia bukan TBC tapi batuk nyesek itu akibat perokok. Bayangin aja sih kita bakar sampah, kita kehirup aja nyegrek, apalagi dia menghirup sendiri kan gitu lah. Belum tentu lagi kita kalau misalnya yang sebelahnya itu ngehisap juga udaranya, itu kan sama saja terpapar asap rokok pasif ya, seperti itu. Nah ini bahaya rokok nih dibahas di sini. Tuh. Serem ya kalau lihat di sini nih bahaya rokok nih. Mana nih? Nah, jadi ini kandungannya dari rokok ternyata macam-macam. Ada kandungan racun tikus, ada kandungan kamper yang buat pewangi pakaian ya.
ada yang buat pembunuh kecoa, ada yang buat pembunuh ini tuh apa namanya, thinner katanya ya, buat cek kandungannya ada di dalam rokok semua. Terus pertanyaannya, masihkah mau merokok? Ya, memang kalau merokok itu sulit katanya berhenti, tapi kalau kita niat pengen sehat, insya Allah, apalagi remaja, jangan dikotori badannya dengan zat-zat yang berbahaya seperti rokok, narkoba. Dan rokok itu ternyata sebagian itu mengandung dia nafza, zat adiktif. Ya, nafza itu apa? Narkotika, zat adiktif, dan psikotropika ya, nafza. Nah, A-nya itu zat adiktif. Nah ini, adiktif itu yang membuat dia ketergantungan, susah berhenti. Tapi tidak ada kata susah kalau kita tekadnya bulat, berhenti merokok. Udah gitu, ya. Jadi sama, resikonya bahaya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Perempuan juga nih kan kadang ada yang gini, saya mah pengen dapetinnya pacar yang merokok, keren katanya gitu ya. Nggak boleh ya, justru itu dia tabungan nanti sakit di kemudian hari. Ada pertanyaan? Ya. Nggak ada ya. Terus kasus bully, hati-hati ya, kalau misalnya ada perundungan, ada bully atau apa, segera melapor ya Bu ya. Iya. Jadi seperti itu, hati-hati karena memang sekarang penyakit gangguan jiwa banyak pada remaja. Gara-gara dikatain jelek aja dia bisa mau bunuh diri. Iya. Karena memang remaja itu lagi mencari jati diri, dia nggak mau dibilang jelek, pengen dibilang cantik, cakep ya. Padahal cakep itu yang sehat, yang tidak merokok. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya nggak? Nanti ke puskes datang ya, nggak apa-apa, konsul ya. Konsul kalau misalnya untuk remaja nih boleh nanti telepon Kak Erna kalau mau datang, misalnya konsul tentang menstruasi kalau perempuan ya, lelaki misalnya konsul tentang apa, lelaki mimpi basah. Nggak perlu konsul itu mah ya. Nah, jadi itu silahkan datang ya. Kalau misalnya iya, kalau malu boleh nanti datang ke puskes ya. Nanti Kak Erna sahabatnya remaja kok. Ya, nanti silahkan datang. Erna, aku mau konsul dong. Misalnya berapa orang, 3 orang, 2 orang, boleh ya. Jangan suka-suka tuh, udah dikasih link khususnya tuh. Coba kalau orang-orang mungkin ya mau datang juga, gitu. Kalau ini kan remaja tinggal ini aja. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak? Ada. Tidak ada? Nggak apa-apa, yuk. Seputar kesehatan remaja. Kalau gimana? Iya. Gitu. Apa keputihan atau gimana? Coba tanya ini, mumpung ada ini. Iya. Gak apa-apa, nggak usah malu. Kesorot semua kan ya kayak? Itu kesorot semua ya? Enggak, yang ini enggak kelihatan. Oh, agak mundur berarti Kak. Mundurin. Yang cewek nggak kelihatan. Mundurin, Agak mundur, nah biar kelihatan. Nah, kelihatan nggak? Nggak. Ada pertanyaan nggak? Nggak apa-apa aja, nggak usah malu. Ya, sambil perkenalan nanti kita masuk tuh ke TikTok. Pasti TikTok Bu Bidan ada loh. Iya. Yuk silakan remaja-remaja Posyandu Cisadane 02 ya. Cikarang Jati, Desa Sukajaya, luar biasa. Ya udah nanya aja Ya. langsung. Namanya siapa, perkenalkan dulu. Nah, Iya. Assalamualaikum, nama Ya. saya. iya ya. Ayo belajar berani ya. Nanti dari putranya nih. Coba ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kakak? Dari Cikarang Jati. Iya. Namanya? Kenapa kak? Oh betul, pertanyaannya bagus ya kakak. Jadi kalau head atau mens lebih dari seminggu itu jawabannya normal. Kecuali lebih dari 2 minggu, lebih dari 15 hari. Kalau masih seminggu itu masih normal. Karena head juga dipengaruhi oleh stres. Kalau kita stres, banyak pikiran, dia kadang lama headnya, kadang sebentar. Ya. Terus kalau untuk remaja di yang baru-baru mens, biasanya mensnya kan nggak teratur ya. Ada kadang sebulan sekali, ada 2 bulan sekali. Itu masih normal karena dia masih adaptasi. Kalau sebulan Ya. itu biasanya sama ada kasus ya. Ya, sebulan 2 kali pun dia bisa saja dia lagi sedang stres, banyak pekerjaan. Karena remaja itu stresnya tinggi. Stresnya tinggi remaja itu, kalau ada PR aja stres ya. Tapi kalau main HP tidak stres. Ya. Jadi solusinya main HP-nya disedikitkan, selesaikan pekerjaan sekolahan ya, PR-nya. Oke, sekarang lelaki, ada pertanyaan? Yo.
Narkoba bahayanya apa, Bu? Kenapa? Narkoba bahayanya apa? Narkoba bahayanya bagus ini ya pertanyaan. Narkoba bahayanya satu tadi ketergantungan. Ya. Kedua sudah mulai hilang tuh rasa hormat sama orang tua. Ketiga, ketika dia mau ada perasaan membunuh dia ringan, nggak ngerti dia resikonya. Yang penting saya dendam kesumat saya bunuh. Padahal dia di penjara, malu juga orang tuanya. Dia nggak berpikir jernih. Biasanya kalau orang dengan narkoba itu nggak berpikir jernih. Kan kalau orang yang tidak dengan narkoba dia berpikir kalau saya misalnya ngelawan sama orang tua, waduh saya durhaka dong. Saya nanti dapat dosa dong. Nah itu yang berpikir. Tapi kalau sudah dengan terpapar narkoba itu pikiran ke situ tidak ada. Makanya dia lebih nekat, lebih berani. Ya, makanya kalau ada yang mau ngasih obat-obatan ini gratis. Jangan, ya. Kecuali memang sakit ke dokter. Jadi bahaya ya. Pokoknya Bu Era pesen kalau sudah terpapar narkoba hati-hati. Bahkan kejahatan itu bisa saja dia menggratiskan dulu. Taunya nanti dia beli. Seperti itu ya. Terus kalau ada pemaksaan boleh langsung melapor ke Bukader. Terus ada aktivitas yang kira-kira mencurigakan, ada jual beli narkoba, dan itu segera melapor ke Ibu Kader. Nanti Bu RT, Bu Kader akan melaporkan ke Babinsa atau Bimaspol. Ya, jangan coba-coba karena sudah banyak ya kasus-kasus yang digerebek ya. Oke, seperti itu ya. Bagus nih pertanyaannya nih dari siapa? Ajat kuliah jadi ketua pemuda kali ya. Ini kakak juga bagus. Bu, nanti dibentuk aja di kepengurusan kader, misalnya remaja di posyandu siapa aja gitu. Jadi biar hidup, karena remaja itu nanti adakan aja kegiatan remaja. Nanti undang saya nggak apa-apa. Misalnya mau penyuluhan tentang apa lagi, boleh ya. Mau olahraga bersama kita boleh ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau memang tidak ada, Bu Era ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ya, walaupun penyuluhan ini singkat tapi membawa manfaat. Sampaikan ke yang lain.